Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kita hari ini, Security Hardening Best Practice for Modern IT Infrastructure. Sambil menunggu peserta yang lainnya bergabung, mohon Bapak dan Ibu dapat mengisi form absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat atau bisa scan QR yang ada di layar dan pastikan nama akun Webex-nya sudah sesuai dengan format nama lengkap, strip perusahaan. Karena webinar akan segera kami mulai, mohon Bapak dan Ibu tetap untuk standby. Nah, contoh PDF-nya apa ya? Masih ada kali aplikasinya dengan support gimana nih? Ini apa ini Android 15 ya? Gila, kelas. Baik, kita mulai acaranya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Mega selaku moderator perwakilan dari PT Trinet Prima Solusi yang akan memandu webinar pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar Security Hardening Best Practice for Modern IT Infrastructure yang diselenggarakan langsung oleh PT Trinet Prima Solusi bekerjasama dengan Sekhart. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai praktik terbaik dalam memperkuat keamanan infrastruktur IT modern, mulai dari strategi security hardening hingga penerapan teknis di lapangannya. Untuk membuka acara secara resmi, mari kita dengarkan langsung sambutan dari Bapak Candradi Halim selaku perwakilan dari PT Trinet Prima Solusi. Kepada Bapak Candradi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mega atas pembukaannya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pak Candradi Halim, saya CEO PT Trinet Prima Solusi, dengan sangat senang hati dapat berpartisipasi dalam acara webinar ini, karena acara ini menurut saya sesuatu yang bagus sekali untuk kita semua, karena di era zaman sekarang bahwa dunia itu sangat cepat sekali berkembang, terutama di dalam dunia teknologi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan bisa secara otomatis. Salah satu yang membuat kita perlu waspada adalah mengenai bagaimana kita memastikan bahwa semua server kita, networking kita, dan environment yang ada bisa di-hardening sesuai dengan standarisasi secara misalkan ISO dan yang lainnya. Kalau kita biasa lakukan pen test, itu membutuhkan waktu 6 bulan atau setahun. Itu akan membuat waktu yang panjang. Nah, dengan menggunakan teknologi yang dinamakan dengan Sekhart, maka pekerjaan itu dapat segera diatasi dengan cepat. Di sini ada namanya Mr. Ben, ya, direct from Principal Sekhart. Hai Mr. Ben. Chandradi, thank you so much for having me here. Ya, Pak Ben, direct, dia langsung dari prinsipal, dia akan share the knowledge, nanti akan dibantu juga oleh tim kami namanya Pak Renaldi untuk melakukan demo. Pak Ben talking in English, but nanti demonya using in bahasa, ya. Jadi, tapi nggak usah khawatir, kalau ada yang ingin tanya apapun, kita bisa diskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia, nanti ada teman-teman yang bisa akan bantu untuk melakukan translate. Tapi one of the good solution adalah cost efektif. Ini akan melakukan cost efektif yang sangat besar sekali untuk ke depan. Karena hardening itu bagi orang IT itu adalah harga mati yang harus dilakukan. Karena kalau kena vulnerability, pusing kepala. Biasanya dilakukannya manual. Ya, manual sudah tidak cukup lagi karena banyak sekali yang harus dilakukan dengan waktu yang tidak bisa per 6 bulan atau setahun sekali. Itu sudah tidak mungkin. Maka dengan menggunakan Sekhart akan mendapatkan terobosan. Nah, ini Ray sudah buka videonya, ya nanti Ray yang akan lakukan demo ya. Siap Ray? Ray? Sorry, masih di mute, Pak. Ya,
Ray akan sudah siap untuk demonya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat menikmati acara webinar hari ini. Semua bahan yang Anda nanti dengar itu nanti kita akan kasih. Dan ada special offering juga. Dan jangan lupa, Mega di sini ada door prize pastinya ya kan? Nah, itu penting sekali. Jadi stay Pasti tune ada, sampai Pak. akhir acara. Jangan ada yang ketinggalan. Dan saya sangat berterima kasih atas nama Sekhat dan juga manajemen Trinet Prima Solusi untuk kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu di dalam acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat berguna dan dapat membuat kita lebih baik lagi. Dan saya percaya tidak ada yang sia-sia. Semua pasti ada manfaatnya untuk kita dengarkan hari ini. Terima kasih. Tetap semangat. Silakan mengikuti event ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Chandradi atas sambutannya dan semangat kolaborasi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu presentasi mengenai Security Hardening Best Practice yang akan dibawakan langsung oleh prinsipal kami dari Sekhat yaitu Mr. Bridges. Mr. Bridges will deliver his presentation in English. So without further ado, please welcome Mr. Bridges from Sekhat. The floor is yours. Hi, thank you so much, and thank you so much, Mr. Chandradi and the entire Prime Solution team. And Salamat Pagi to everyone who has joined this webinar. My name is Brijesh. I'm based out of, you can call me Ben. Let me share my screen as well. Okay, let me share my screen. Yeah. Okay, share entire screen. Okay, cool. All right. So Mr. Chandradi, can you see my screen? Yes, perfect. Wonderful. So like I said, hi, good afternoon, good morning, everyone. My name is Brijesh. You can call me Ben. And the topic today is security hardening best practices for modern IT. But, the goal is protecting Indonesia's digital infrastructure with security hardening for best practices for your IT ecosystem before it's too late. Okay. I'm based out of Mumbai, India, but I manage the client and partner relationship for Indonesia through through Prima Solusi team. All right, let me just talk about the agenda. I'm also going to talk about what is the digital ambition of Indonesia. What is the current trend, current IT adoption? What is the cybersecurity threat landscape? If we are doing a digital transformation, there has to be cybersecurity has to be involved. Otherwise, you will not get a full benefit of your digital transformation. What are the current challenges? And how can Sekhat, with its cyber hygiene platform, help you to protect your modern IT infrastructure? After that, we will do a quick technical demo by Rinaldi, and then we'll have a question and answer. Feel free to put your questions, okay? Think about it, my friends. 80% of cyber attacks, 80%, they exploit misconfigurations and weak security settings in your network. 80% of cyber attackers, they exploit misconfigurations and weak security settings. Misconfigurations in your operating systems, misconfigurations in your network, misconfigurations in your firewall, in your router, in your switch, in your servers, in your database, in your applications. We only talk about vulnerabilities, which is the top 10% or 20%. But what about the rest 80% of the cyber attacks? Misconfigurations, weak security settings, inadequate training, lack of awareness. This is confirmed by IDC Statistica. 80% of cyber attackers, they exploit the weak security settings and misconfigurations.
And how are we doing fixing those configurations? Manual. It's again a problem. All right. Now let's talk about the Gartner report. This is Gartner research in April 2025. Gartner says 61% of security leaders like you guys, with a, experienced a breach. What is a breach? Credit card breach, ransomware, malware, financial data loss, or companies' sensitive data loss due to failed misconfiguration controls. How much? 61, despite having 43 cybersecurity tools in the place. So organizations have already implemented 43 cybersecurity tools like EDR, firewall, antivirus, DLP solutions, PAM solution, cloud security, identity and access management. Despite 43 cybersecurity tools, they experience 61% experience a breach due to misconfiguration controls. Very huge. Okay. All right. Let me also talk about it. The analogy between this image and the current IT infrastructure. You see, this is a mosquito repellent. A mosquito is sitting absolutely unbothered, thriving, and despite the liquid is on full and the device is switched on to the third mode. A mosquito is absolutely sitting unbothered. This is the condition of cybersecurity today. You have invested millions of dollars on firewalls, EDR, SIM tool, identity and access management, cloud security, yet still the misconfigurations in your IT infrastructure, in your modern IT, is keeping the door open for ransomware. Why? The misconfigurations are creating a gaps. There's a poor cyber hygiene maintained on your IT infrastructure. They're not being monitored. So if you do not do the misconfiguration controls with SecHard, your IT infrastructure is like a glowing liquidator, which is impressive but ineffective. Okay. These are the case studies. Just think about, a banking and financial services businesses in Indonesia. They face thousands of cyber attacks every day. Thousands of cyber attacks. Yet 80% happen due to simple misconfigurations, weak password, open ports, and patched system. Just imagine if the attackers, they exploit your SWIFT network, ATM infrastructure, digital banking platform. How long would it take to detect and remediate? How confident you are that your manual hardening, the manual hardening that you're doing, it can stop the APTs? How much manual effort your team need to spend for compliance, audits, and automation? Let's talk about telecom. Indonesia Telecom is handling billions of transactions. Just imagine one unsecured router, misconfigured firewall, or outdated software could lead to a devastating breach. Attackers only need one open entry point, one. Still, we're doing the manual hardening. We're fixing the problem manually, which is a problem. Manual hardening is slow, it is error prone, it is inconsistent. Okay, let's talk about the government. Government agencies, they hold most sensitive data, citizens record, national security intelligence, critical infrastructure. Yet 75% of state-sponsored attackers, they target the misconfiguration systems, the misconfigured systems.
You understand this? Misconfigured system. How important it is to make sure that the configurations are automated and up to the mark. All right. So this is the digital ambition of Indonesia, aims to become a leading digital economy by 2045. That means a lot of digital transformations are happening across the government, across the small, medium-sized businesses, across the enterprise. And if you want to take the advantage of digital economy, you must secure it. You know, there's an initiative of making Indonesia 4.0. They want to achieve $130 billion by 2025. Major growth across fintech, government, e-commerce, BFSI. But the problem is, again, the 270 million population, rising digital economy, digital first initiative in banking, healthcare, government, e-governance, increasing cloud and smart city adoption. With great digital progress, increases the attack surface and comes with a great cyber risk. Make sense? When you're adopting the digital transformation, it is increasing the attack surface. And attack surface comes with the cyber risk. All right. I'll talk about the threat, the current landscape. There was a spike in ransomware and data breach for the bank Syria and BPJS Bank. It all happened due to the failed misconfiguration controls. Please remember this. How did the attacker get into the network? Due to failed misconfigurations. Critical infrastructures like finance, healthcare, telecoms were targeted. What are they targeting first? They're not targeting the PAM account. They're targeting the misconfigurations in your IT infrastructure. Misconfigured server, misconfigured database, misconfigured operating systems. And regulatory compliance are on the rise, such as OGK, Comingo. They all are talking about, security configuration as a fundamental and first line of defense. Or again, this is the number of attacks, the percentages of the attacks. You see the finance, logistics, manufacturing, energy, consumer goods, they all get attacked. %90 of Indonesian organizations lack automated security hardening and vulnerability remediations. 90%. Okay. The problem that we do not talk about is misconfigurations, the digital infrastructure, your modern IT infrastructure. Nobody talks about it. But still 80% of attackers, they exploit the misconfigurations in your network. Unpatched, poor hardening. The default password is being used. Insecure service left open. Manual checklist, you're doing a manual hardening. No accountability. Attackers love misconfigurations, not just malware. 90% of Indonesian organizations lack automated security hardening. If you fix your hardening and you have already implemented a lot of cybersecurity tools, you can protect your network 80%, 80 to 90%. This is the importance of, security hardening, which is automated. All right. It's a big elephant in the room that nobody's talking about. Your misconfiguration security is a big elephant in the room. If any breach happens, the board of director meetings, these guys are the board of director meetings, when the auditors find out where did the breach start, 80% of the cases, it starts from the misconfiguration controls, misconfigurations. So it's a big elephant in the room that you need to solve. Rather than implementing EDR, firewall, cloud security, identity, those are also important. But if the security hardening is not done, automated, it's a big problem.
All right. All right, just a quick summary. Unhardened systems is a magnet for cyber attacks. Like I said, 80% of cyber attackers exploit misconfigurations. Manual hardening process is very slow. It is inconsistent. It is human error prone. I'm a human, I can make mistakes. And this is what the mistakes the attackers are looking for. Okay. All right, all the regulatory compliances, whether it's OGK or local Indonesian compliance or NIST framework, CIS benchmark, SOC 2, HIPAA, PCI DSS, it's a core control. Compliance is not optional. You would be penalized the moment the audit happens, and if your servers are not hardened automatically and audit fails, you would be penalized. A CISO might lose his job. Company would be penalized by heavy fines. Legal liabilities. Non-compliance triggers a heavy fines, legal exposures. Okay. So demonstrate the due diligence, guys. Automated hardening provides a clear demonstration of due diligence. When you do the automated hardening, it meets all the regulatory compliance of CIS, NIST, HIPAA, PCI DSS, SOC 2, any compliances. Okay. All right. Like I said multiple times, unhardened systems are low-hanging fruits for attackers. And all the regulatory bodies, CIS benchmarks, ISO, NIST, PCI DSS, IEC 62443, they emphasize configuration hardening as a critical control. So just remember these 2 points. Now let me introduce you the SecHard. I was talking about a problem so far, 80% of attackers, compliance, breach, so forth. SecHard is an automated hardening and remediation platform which is built on a CIS benchmark. It is absolutely an agentless platform. We do not need any agents to be installed on your servers, on your network, on your databases. It connects with them with the native protocols. And we provide automated security hardening and remediations for unmatched cyber hygiene and zero trust enforcement, so that you can enforce zero trust in your network. All right. What it does, it gives you real-time security hardening and automated remediations. It gives you zero trust architecture. All the pre-built compliance automations for CIS, NIST, PCI, ISO is already the part of SecHard platform. All the compliance mandates from CIS, NIST, PCI, ISO is a part of SecHard platform. It's an agentless platform. Continuous monitoring and remediations. Once I implement SecHard, do I forget? No, I keep on monitoring and keep on remediating. We support 200 different types of the hardening, whether it's a server, operating systems, network, cloud, DB, and it gives you real-time dashboard and risk scoring. We will show you that in a real time. So hardening can be done in minutes, not in 6 months, not in 1 year. Okay, any questions? And guys, this is our cyber hygiene platform. So far, I was talking about security hardening. We do automated security hardening and automated remediations. SecHard also has full-blown privilege access management. We have full-blown asset management, device manager, vulnerability manager, key manager, managing all your SSL keys, TACACS server. It monitors the performance of your servers, of your databases, of your applications, syslog, and risk manager. With this platform, we give you complete cyber hygiene.
What it does, it automates the essential practices like asset discovery and asset visibility, configuration management, vulnerability management, access management, all from one single platform. For example, if you say that you don't want to buy PAM solution, I already have a PAM solution, no problem. You can pick and choose what you want to buy. But the problem that we are solving, we are saying that you must have automated security hardening and remediations. Without that, you cannot achieve a zero trust in your network, and you will always fail the audit. So along with the security hardening, we're giving the vulnerability scanning as a complementary solution. Okay. So we also have a full-blown PAMS, privilege access management. We also have the asset management. Any questions? Okay. So guys, let's talk about CIS benchmark. According to CIS, the default security score of a Windows server is only 21%. If this is a Windows server, which is not hardened, the security score of this server is only 21%. That means 79% of the surface area is open for cyber attack. And let's say Mr. Rinaldi has to do the remediations manually for Windows Server. According to CIS benchmark, he has to make close to 430 remediations on one Windows Server manually. That means he has to write 430 PowerShell scripts manually, which is not possible. You need an expert team for that. SecHard, with a single click of a button, I can increase the hardening score of a Windows Server from 21% to 95% automatically and effortlessly. Okay. What your team can do 3 to 6 months, we can do it in 3 to 6 hours. The hardening. This is a CIS control, effectiveness of CIS. We can support, CIS says if we implement IG3, we can protect your network 94% of the time from malware, 92% of the time from ransomware, 98% of the time from the application hacking, 90% of the time from the privilege misuse, and 95% of the time from the targeted intrusions. SecHard, in IG3, they have 153 guidelines. We support 81 plus 3, 84 out of 153. That means close to 55% of IG3 is supported by SecHard platform. All right, I'm happy to take if there's any questions. Why should you do these security hardening immediately? The cyber threats are real, growing, and evolving. Your regulations are watching. Manual hardening is no longer at a scale. Manual hardening is no longer secure. Security hardening is foundation, and now it can be automated. Every misconfigured server is a ticking bomb in the IT infrastructure. All right. So there's one banking case study. I'll run it quickly. This is a bank, and he's the CIO. Why did he implement SecHard? He'll give you quick information, and after that, I'll present you other things. I'll skip the introduction part. Here, what are the most important reasons for you to implement SecHard in the organization? Let's see.
Mr. Ben, sorry, this not have Yes. the sound? You can't see it? You can't hear it? Cannot. I just see Oh, the okay. video, Oh, Sound okay, on the sorry. video. not sound. No, I don't not know sound. why is it happening. Okay, let me move to the okay. I'll Okay. move later. I'll provide you later. Okay. It's Now okay. let's protect Indonesia proactively. How can you protect your infrastructure, your organization? Focus on cyber hygiene, not just detection. What is cyber hygiene? The platform that I showed you. Aligned with the government and global benchmarks like CIS benchmark, NIST. CIS benchmark is a global benchmark for security hardening. Manual hardening is no longer at a scale, so you can free up your team and focus on what matters. Automation gives you the resilience. SecHard gives you security by design, security by default. We're also offering you a free POC without any obligation. POC for 20 assets. We can do a free POC for 15 days. We can identify all your assets. We can do the audit, security score audit. We can also publish a gap report, and we can also increase the hardening score from 20% to 95% automatically, and we can show you that. So do reach out to their team, TriNet, and do take the advantage of free POC. All right. Why is security hardening essential? Why is security hardening? PCI DSS says security configuration is mandatory. NIST framework says security hardening is compulsory. CIS benchmark says security hardening is compulsory. HIPAA says security hardening is compulsory. DSIS for the government organizations, defense, federal government, says security hardening is critical. So all the compliances are saying that security hardening is critical control. You cannot skip it. Again, like I said, 80% of cyber attackers exploit misconfigurations. SecHard can do the automated hardening and remediations. The ransomware groups and APT, advanced persistent threats, are highly prominent. We can again reduce the attack surface and do the automation with our Zero Trust platform, a cyber hygiene platform. We can automate the entire process. The compliance gaps, the CIS compliance, the audit fails, we can make you the compliant from the day one. Manual hardening is slow, error prone. We can free up your valuable IT resources. No human errors. We can automate everything. That is why security hardening is critical. All right. These are the different products we support. We do the hardening for. Some of our customers. So currently we don't have a customer in Indonesia, but very soon we will have. We talking to a few customers. We are on the Gartner Peer Insight. Fully automate security hardening. Fast and good reporting about hardening levels of your organizations. Automate your security, just relax. SecHard gives you peace of mind. These are the real testimonials. This is a company from Turkey. They have 2,500 different servers, routers. When we went to their office, we did the audit of all their servers. The security score of server was only 22%. Security score of all firewalls was 25%. Switches 23%, and routers only 22%. After implementing SecHard, we hardened their servers to 90%, their firewalls to 85%, their switches to 94%, and their routers to 98%.
So we made a strong foundation of security hardening. So this is what we can do it for you as well. Once you go for a POC, we can show you the real differences. All right, let's go for a any questions? If not, we can straight away go for a technical demo. So let me see if you guys have any questions. Yes. All right. Can somebody read a question, please? In hybrid infrastructure on cloud premise, hardening strategies aligned with the. Yeah. There is question in the chat box, Mr. Bridges. Can you see? Wait, where is the chat box? Okay, sure. Okay. Okay. In hybrid infrastructure on-prem and cloud, how can security hardening strategies be aligned to prevent configuration drift across different? Very good question. So SecHard is the on-prem solution, and we can also implement the solution on your private cloud. So what SecHard does, SecHard needs like I said, SecHard is an agentless platform. We don't need any agents to be installed on your cloud. We just need a native protocols to connect to your cloud infrastructure and your on-prem solution. Then we fetch all the informations, all the data. We do the audit of your cloud environment and of your on-prem environment, do the audit, review, security score, and then we can enforce the remediations for your cloud and for your on-prem as well. So we can support your cloud infrastructure and your on-prem infrastructure. Okay. In complex IT environment involving cloud, on-prem, and IoT, how should organization prioritize assets require the most stringent hardening? What criteria? Function, data handle, exposure. Very good. Also, from the integration perspective, can SecHard be integrated to the other SIM tools, firewalls, vulnerability management? So let me talk about integration. We have a lot of integrations with the other SIM tools. We support all firewalls. We also have our own vulnerability management. But if you're already using Nessus, we can integrate with the Nessus as well. Okay, so we have all the integrations possible. Okay, and let's say you have infrastructure in IT, cloud, and OT. How would you do the prioritization? Based on the sensitivity and the data that particular server holds. And what is a risk score? Okay, if for example, my cloud infrastructure risk, it holds a lot of information of my customer, risk score is 90%, I must prioritize that. So we also have a risk calculation, like I said, when we do the when we discover all the IT assets, whether it's on cloud, whether it's OT, whether it's on-prem, we do the risk scoring based on the benchmark that you follow, whether it's a CIS, NIST, ISO, any benchmark. We do the risk calculation, risk scoring. Then we publish the report. Then based on the report, we can onboard all those highly critical servers, applications to prioritize. And we have done for a lot of customers. Yes, we have all the integrations in the world possible, all the SIM tools, all the firewall, all the cloud security solutions that you talk about. All right. Could you explain the future development roadmap for SecHard? Will there be AI and machine learning? We already have AI implemented in our platform. AI and machine learning is already part of my SecHard platform. Okay, so it's not in future, it's already there. And we update our software up to date. Any benchmark that is published by CIS, we update our system automatically. For example, this is Huawei. If SecHard publishes a benchmark for this particular device today, my team monitors this in a real time and updates my platform in a real time. Okay. 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 Okay.
All right. Oke, Any other questions? I see some questions in Bahasa, but I think I have. Don't worry. All in the Bahasa we can handle after this, but Sure. maybe How can Mr. zero trust architecture be implemented effectively in microservices environment? Communication is dynamic. So we have already done the entire zero trust architecture implemented in the microservices platform in the environment. So what we can do, let us show you the product in real time, and this will answer most of your questions. And if some questions are left, we can connect to Mr. The team here, and we can do one-on-one demo as well, and we can do the POC as well. Okay, I think the time is limited, only 20 minutes are left. And like I said, we have customers across banks, insurance, telecom. We recently closed a bank from Pakistan last week. Our customers, a lot of insurance customers in India. I would be closing few government customers in Indonesia, banking customers in Indonesia, in Philippines, in Malaysia. Malaysia, we're already doing a POC for the largest bank. We're doing a POC in Cambodia with one of the two big banks. So we already there. So do take the advantage of the POC, and if anybody buys the solution this year, along with the hardening, we're giving the vulnerability scanning comp free, and there's a huge discount in the licensing as well. So with that note, Mr. Trinidad, I would pass it on to Rinaldi for a quick technical demonstrations. Before we start the demo, Mr. Ben, but your statement very good. Yeah, we give the opportunity to all the audience today to trial of the SecHut. Yeah, you give the license demo and everybody can use it. Ini ada satu tambahan yang sangat luar biasa dari Pak Ben, promising best price and also the special price ya, Mr. Ben. Very special Including price. special Somebody price. who's Okay. closing, and POC is absolutely free. Do take the advantage Ya, of the free POC-nya POC. gratis dan menurut saya harus dicoba. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi akan lebih menarik kita akan lihat demonya dulu. Dari demo ini nanti kita akan masuk satu-satu. Mr. Ben, we can start the demo first because everybody already want to see Sure. the demo. Sure, Yeah. let's go. Time is Rinaldi to start. Okay. Okay, thank you so much, Mr. Bridges, for the insightful presentation. Next, we'll continue with a technical demo session to see how this security hardening concept can be implemented in real condition. The session will be delivered by Mas Renaldi Mulyatama from PT Trinet Solusi. Kepada Mas Renaldi, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you Mega, thank you Mr. Ben, thank you Pak Chandradi. Oke, mungkin saya mau garis bawahi sedikit ya terkait security hardening ini. Saya mau kasih highlight beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan CIS ya. CIS saya put di Sebentar dulu nih, share dulu layarnya, mungkin Pak Ben matiin dulu layarnya. Mr. Ben, sorry, you stop the screen, your screen to share, to stop first, Mr. Ben. Mr. Ben. Yes, hi. Stop your screen, please. You share screen, your stop first. Oh, wait, how do I stop? Okay. How do I stop? Okay. Stop the share your screen. Okay, sure. Thank you. Okay, thank you. Okay, continue, Pak Rey. Ya, thank you Pak Chandra. Wait a few minutes. Oke, tadi sampai mana ya? Oh ya, saya mau kasih opening dulu terkait website ya. Baru setelah itu saya masuk ke dalam suatu arsitekturnya. Saya udah put di chat Webex ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian juga bisa langsung akses ke situ. Saya sambil buka ya websitenya. Loading. Yeps. Oke. Udah terlihat share screen saya.
Belum. Belum, Ray. Belum Pak ya? Sekarang sudah terlihat Pak ya? Belum. Udah. Oke. Jadi kalau kita lihat di websitenya CIS ya, Center for Internet Security, itu kita juga bisa akses di portal teknikalnya apa namanya SecHart. Ya di sini ada eh, di sini ada CIS benchmark. Kalau teman-teman klik nanti akan muncul di websitenya CIS ya, Cyber Attack Defense, yang mana itu adalah suatu kombinasi dalam framework 3 besar ya. Yang pertama adalah CIS benchmark, kemudian yang kedua adalah CDM, kemudian yang ketiga adalah MITRE ATT&CK gitu ya. Jadi ini adalah framework besar tiga-tiganya yang nanti akan kita melakukan scanning untuk melakukan hardening gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian juga sudah tahu bahwa CIS ini kalau kita simpelnya misalnya ada Windows 10 ya yang kita mau amankan, misalkan kita matiin fitur A, kemudian juga kita mengaktifkan fitur B gitu ya, atau misalkan merubah suatu konfigurasi yang memang sudah distandarkan oleh CIS ini. Kemudian yang kedua adalah CDM ya, Community Defense Model gitu. Jadi kita bisa tahu nih peta strategi dalam suatu perang gitu ya. Jadi ngelawan jenis-jenis serangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Ben gitu ya, seperti ransomware, insider issue, ataupun target intrusi gitu ya. Jadi kalau kita diserang oleh ransom, kita tahu nih kontrol mana yang paling efektif buat nahan gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah MITRE ATT&CK gitu ya. Jadi teman-teman juga sudah pasti paham terkait MITRE ATT&CK, yaitu taktik, teknik, dan prosedur dalam suatu serangan gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya acuan perimeter untuk kita melakukan security hardening gitu ya. Oke, nah kemudian saya coba jelasin terkait arsitekturnya karena tadi juga banyak yang tanya ini bagaimana sih arsitekturnya di on cloud atau di on prem gitu ya. Nah ini saya coba masuk di websitenya juga gitu ya, karena ini sangat lengkap ya websitenya ya. Jadi oh ya sebelum masuk ke sana saya coba mau jelasin juga kalau kita itu memang secara overall produk yang kita support itu hampir ada 180 produk gitu yang kita support ya. Saya rasa teman-teman juga banyak produk-produk yang sangat common ya, mulai dari Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, Cisco, Dell, Huawei dan sebagainya itu kita support gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak disupport pun produk yang mungkin teman-teman sekalian di sini ada kita nanti akan bisa ajuin custom kepada prinsipal gitu ya. Tapi hopefully semua kita support ya, hampir 180 produk lebih. Ya nanti saya coba akan liatin gitu ya apa namanya seperti apa skemanya. Nah, saya coba sekarang masuk di dalam arsitekturnya. Nah, ini ada satu arsitektur yang supaya teman-teman ada bayangan SecHart itu arsitekturnya seperti apa sih gitu ya. Saya my screen. Oke. Nah, ini adalah arsitekturnya PAM. Ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, Privileged Access Management itu adalah suatu metodologi yang mana biasanya kita melakukan akses terhadap suatu target menggunakan protokol remote session yang which is kita bisa menggunakan RDP ataupun SSH ataupun Telnet, VNC dan sebagainya. Nah, itu nanti akan SecHart ini akan menjadi proxy-nya gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya bisa akses langsung ke target, melainkan itu akses langsung ke SecHart. Nah, itu adalah PAM arsitekturnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat flow-nya, ya kalau kita lihat flow-nya di sini, end user itu nanti akan akses ke web browsernya SecHart. Jadi nanti sistemnya itu adalah agentless. Jadi tidak ada agent yang kita pasang di tempat informan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi semuanya nanti akan agentless. Itu akses ke dalam webnya. Nanti webnya itu akan API. Nah, API-nya itu nanti akan mengerucut kepada akses beberapa ya, kayak misalkan kayak SSH ataupun Telnet, RDP dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, itu nanti supportnya gimana gitu ya, misalkan kayak apakah SecHart ini di-install di Windows atau misalkan di Linux dan sebagainya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini saya besarkan ya, ini adalah arsitektur dari sisi security hardening. Jadi benar-benar kita melakukan apa namanya agentless. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya virtual appliance. Nah, virtual appliance ini yang nanti akan diinstal di
tempat atau di environment-nya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi itu bentuknya sudah menjadi VM, yaitu nanti bisa diekstrak, bisa di apa namanya, bisa di Hyper-V atau misalkan bisa di Proxmox ataupun misalkan di VMware dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah arsitektur dari sisi dalam virtual appliance si Secharts gitu ya. Nah, nanti akan akses dari virtual appliance-nya itu menggunakan komunikasi SSH ataupun Telnet gitu ya, ataupun misalkan WNRM. Itu WNRM itu kayak kita mau akses untuk ke dalam masuk ke Windows gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan database kita menggunakan API atau menggunakan SQL. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah arsitektur yang dimiliki sama Secharts dan semua kita jalan di on premises gitu ya. Jadi bukan di on cloud gitu. Jadi no worries kalau misalkan teman-teman ada kebijakan terkait ini harus di on prem dan sebagainya. Nah, kita possible dilakukan di on premise gitu ya. Nah, kalau tadi juga sempat saya nyimak gitu ya, ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita ada similar nih aset yang memang ada yang menghadap ke publik, ada yang bisa diakses di internal. Apakah itu dianggap satu aset yang sama gitu ya? Nah, jawabannya adalah itu beda aset karena itu nanti kita akan hitungnya per host atau per connection gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sekalian punya ada 5 network device gitu ya, maka kita akan hitung itu 5 network device yang berbeda meskipun similar gitu ya, misalkan Cisco gitu ya dan sebagainya. Ya, karena nanti setiap masing-masing itu nanti kita akan melakukan hardening baik itu secara otomatis ataupun kita juga bisa put secara manual gitu. Nah, oke. Nah, saya coba sekarang masuk ke dalam dashboardnya Secharts ya. Ini adalah tampilan kurang lebih dari dashboardnya Secharts. Saya coba akan tunjukin dulu gimana cara Secharts itu melakukan deployment atau initial configuration di awal gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa langsung masuk ke dalam add resource gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman tadi tanya compatibility dan sebagainya. Nah, ini kita bisa cek gitu ya. Misalkan teman-teman pengen melakukan dari sisi hardening firewall gitu ya. Nah, firewall-nya di sini kita lihat ada siapa saja gitu ya. Misalkan ada Barracuda, ada Checkpoint, ada Cisco, Citrix dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa put di sini gitu ya. Contoh kasus misalkan di sini saya menggunakan let's say Fortinet gitu ya. Nah, ini family-nya kita bisa lihat gitu ya, version berapa yang kita mau harden gitu ya. Nah, karena ini akan nanti berkolaborasi dengan automatic remediation untuk hardening-nya gitu ya. Karena mungkin language-nya berbeda antara version 6 dan version 7 gitu ya, sehingga kita perlu manually untuk melakukan itu ataupun kita kalau sudah disupport kita bisa melakukan automatically gitu ya. Nah, contoh kasus misalkan di sini saya menggunakan FortiOS 7.0 gitu ya. Nah, ini saya tinggal tinggal di next aja, kemudian nanti teman-teman juga bisa masukin yang namanya IP si targetnya gitu ya. Jadi ini IP targetnya, misalkan let's say saya ngasal gitu ya 1.1, kemudian ini example untuk FTDN-nya, ini kita kasih nama misalkan firewall Fortinet gitu ya. Nah, ini description-nya juga opsional. Ini country-nya kita bikin kita bikin opsional aja. Nah, ini kita tinggal di next. Nah, ini connection-nya teman-teman ya. Jadi ini kita connection-nya baik itu HTTP SSH, HTTP ataupun HTTPS gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan HTTP ya, itu kita nanti akan masukin portnya ya. Terus kemudian kita nanti akan masukkan ke akunnya. Nah, akun ini adalah masukin username dan password teman-teman gitu. Jadi kita masuk dalam posisi username dan password. Tujuannya apa sih untuk username dan password gitu ya. Jadi tujuannya adalah ketika kita melakukan proses automatically hardening itu nanti kita akan masuk satu satu account yang dibuat sama sama teman-teman sekalian baik itu di firewall ataupun di switches gitu ya ataupun di Windows gitu ya. Itu nanti kita akan bisa grab dari situ gitu ya. Jadi seolah-olah nanti si Secharts-nya akan masuk ke dalam situ lewat koneksi SSH gitu. Jadi simple banget gitu ya. Nah, ini cara bikin cara bikin kita untuk melakukan account itu juga sangat simpel ya. Jadi kita nanti tinggal add account aja di fitur account sehingga nanti kita bisa verify dari sini gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini saya skip aja karena saya sudah punya gitu ya. Nah, mungkin ini boleh langsung sesi tektok tanya jawab atau nanti di sesi akhir ya, Mbak Mega ya? Kita tanya jawab aja, Re. Jadi Ya, mungkin langsung tektokan aja kali ya, Pak ya? ya, Ya, jadi boleh, kalau ada yang mau Mas. tanya, karena tadi ada yang Ya, beberapa nanya nih, langsung aja ya, silakan. dijawab karena Pertanyaannya apa tuh, Mega? hmm, Ya, sebentar, Mas.
Ini ada pertanyaan dari Pak Ahyat. Misalnya ada firewall di depan, di belakang firewall ada email server, aplikasi server, VTP server, kebutuhan security-nya termasuk aplikasi atau API securing, kira-kira bisakah? Oke, saya coba lihat chatnya ya supaya saya juga bisa dapat feel-nya. Misalnya ada firewall di depan, di belakang firewall ada email server, kemudian ada app server, ada TV server, kebutuhan security-nya termasuk app atau app security, kira-kira bisakah? Jadi jawabannya gini, teman-teman sekalian. Jadi yang kita hardening itu adalah suatu kita bagi dua paradigma nih ya. Jadi ada Windows, ada Linux gitu ya. Kemudian ada yang sistemnya network device ataupun di security device gitu ya. Nah, which is kalau misalkan di situ ada mail server yang itu berjalan di atas operating system gitu ya, baik itu Linux ataupun misalkan di Windows, itu kita hopefully kita support gitu ya. Jadi yang kita harden adalah operating systemnya dan target network device ataupun dari sisi security device ataupun nanti misalkan teman-teman juga punya database gitu ya. Jadi itu yang kita nanti akan melakukan proses hardening gitu. Seperti itu. Nah, di dalamnya juga kan nanti FTP server dan sebagainya itu nanti kita kan ada di dalam operating system tersebut seperti itu. Ya. Oke, thank you Pak Ahyat. Pertanyaan good question. Lagi tadi dari sisi demo ya. Nah, ini saya sudah punya resource-nya. Ini cukup banyak gitu ya. Kita ada WinSCP, kemudian di sini ada Linux dan sebagainya. Kita contoh kasus misalkan di sini yang paling common mungkin teman-teman sekalian sudah punya yang namanya firewall Fortinet gitu ya. Kita tahu Fortinet itu selalu banyak apa namanya vulnerabilities gitu ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa engineer yang apa namanya setelah konfigurasi kita lupa tutup nih beberapa perimeter gitu ya. Nah, kita mau melakukan harden gitu ya. Nah, itu teman-teman tinggal tadi ya setelah kita di add resource nanti akan masuk ke dalam resource, nanti teman-teman tinggal diklik aja di sini. Ya, jadi sesimpel itu ya. Jadi sesimpel itu. Jadi ketika begitu teman-teman apa namanya add resource, udah nanti langsung masuk ke dalam security hardening, itu nanti tinggal di harden aja gitu ya. Nah, kita coba masuk di dalam satu perimeter ya. Ini saya coba masuk dulu. Nah, ini contohnya tadi 40. Terus kemudian nanti saya masuk gimana cara hardeningnya. Terus misalkan di sini mungkin teman-teman juga udah sangat common dengan Cisco iOS gitu ya. Nah, ini kebetulan lagi offline. Nah, ini juga kita bisa tahu apa namanya jadi aset manajemen. Jadi kalau teman-teman juga pengen tahu misalkan software versionnya apa, locationnya di mana, kemudian vendornya apa, family-nya apa dan sebagainya, ini kita juga bisa grab. Termasuk untuk resource configuration gitu ya. Jadi ini juga menjadi satu terobosan baru. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi cek nih misalkan konfigurasi di Cisco iOS itu ada apa aja sih gitu ya. Kemudian di portnya tuh ada konfigurasi apa aja. Nah, jadi kita bisa lihat langsung di sini. Nah, gitu. Jadi ini sangat sangat memudahkan ya bagi teman-teman engineer gitu ya ataupun bagi apa namanya manajemen begitu nanti ketika kita melakukan proses audit gitu ya. Nah, kita bisa langsung cepat tuh. Biasanya kan kita proses audit tuh bisa berminggu-minggu ya. Saya beberapa meeting dengan customer gitu ya. Customer bilang, "Oh, Pak, kita lagi nggak bisa diketemuin. Kita lagi proses audit ya." Karena memang proses audit semua dilakukan secara manual gitu ya. Dengan adanya SecHard ini, misalkan teman-teman mau compliance terkait CIS, kemudian terkait ISO, kemudian terkait dengan HIPAA dan sebagainya gitu ya, itu sangat memudahkan. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, sorry saya agak lompat-lompat, jadi supaya kita nanti karena kalau saya deep semuanya itu tidak akan habis sampai acara gitu ya. Itu kita perlu sesi khusus terkait hal tersebut. Nanti tinggal by use case teman-teman mau seperti apa pada saat POC gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mr. Ben, kalau nanti kita bisa POC secara gratis gitu ya. Nah, ini banyak sekali compliance yang kita bisa gunakan benchmarknya teman-teman. Jadi ada CIS ya. CIS juga kita punya version gitu ya. Kemudian ada NIST, kemudian ada PCIe, kemudian ada ISO, kemudian ada CMM, ada FISMA, ada SOX, ada HIPAA dan sebagainya. Nah, ini adalah compliance ya global. Kemudian teman-teman juga mungkin ada perusahaan yang memang apa namanya Europe company atau misalkan apa namanya setiap negara itu kan masing-masing punya compliance ya. Ini SecHard juga cukup agile ya terkait compliance ya. Dia juga punya compliance terkait Europe gitu ya. Jadi teman-teman kan
juga concern terkait PDP nih sebenarnya gitu ya. PDP juga kan kalau diterjemahin jadi GPDR gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Kita juga punya compliance GPDR yang mungkin teman-teman bisa pakai gitu kan. Nah, itu ya, saya masuk lagi ke dalam resource config. Jadi ini teman-teman bisa tahu configuration manajemennya, kemudian interface VLAN-nya, IP-nya berapa, ya, dan sebagainya. Ini kita bisa cek gitu ya. Nah, ini kita kalau misalkan kita melakukan resource info. Nah, saya masuk lagi ke dalam overview ya. Nah, jadi kita juga bisa melakukan backup configuration. Nah, ini port status juga kita bisa possible kita lihat ya. Nah, ini enak banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat gitu ya port mana yang aktif, mana port yang tidak aktif dan sebagainya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Nah, ini balik lagi ini adalah demo. Jadi akan yang kita pakai adalah beberapa environment dummy yang which is itu tidak merepresentasikan dari production, tapi hampir bisa dibilang 90% kita mirip dengan production gitu ya. Nah, saya masuk lagi dengan resource ya. Nah, contoh kasus misalkan di sini kita mau coba main di firewall gitu ya. Karena firewall kan adalah gerbang utama untuk kita bisa masuk ya si attacker ya. Nah, ini kita Pak, ini ada FortiGate dashboard, kemudian ada connectivity dashboard. Nah, tadi yang disampaikan sama Mr. Ben ya bahwa kita juga bisa terintegrasi dengan misalkan teman-teman sudah punya SolarWinds atau misalkan teman-teman punya Zabbix dan sebagainya gitu ya. Itu kita bisa integrasikan untuk bisa ngelihat dashboard dari FortiGate itu sendiri ataupun connectivity sendiri. Makanya kalau saya klik di sini harusnya nanti integrate ke welcome to Grafana gitu ya. Jadi karena saya integration dengan itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya yaitu proses dari hardeningnya. Ini saya klik hardening di sini. Nah, ini yang menarik ya. Jadi begitu nanti teman-teman sudah di add resource, terus kemudian bentar. Oke. Share screen saya masih terlihat ya, belum ada gangguan ya. Terlihat, Mas. Oke, thank you. Nah, ini adalah resource apa namanya security hardening. Jadi nanti reportnya pun nanti ada dua bagian. Jadi report yang summary, yang kedua itu adalah report untuk yang detail gitu ya. Jadi kalau summary itu ya paling kita cuman information berapa persen yang pas, berapa persen yang failed gitu ya. Nah, terus kemudian yang pas itu yang mana aja. Terus kemudian yang fail tuh yang mana saja gitu ya. Tapi kalau misalkan in detail pengen melakukan misalkan impact-nya, terus kemudian hike-nya gitu ya, terus kemudian cara remediation-nya dan sebagainya itu nanti ada di details gitu ya. Tapi ini live ya, ini live. Jadi kalau misalkan kita pengen ngelihat nah tadi juga teman-teman ada yang nanya juga kan ya. Ada yang nanya juga terkait fitur AI tadi juga sudah dijawab sama Mr. Ben gitu ya. Kita masih coba apa namanya proses pengembangan dari sisi fitur artificial intelligence-nya gitu ya. Nah, ini ada benchmark, ada beberapa bagian gitu ya. Jadi ada yang pass, ada yang pasif, ada yang failed, ada yang hidden, ada yang exclude gitu ya. Jadi saya jelasin dari yang exclude dulu. Jadi kalau yang exclude itu mungkin teman-teman udah mengcustom ya, mengcustom. Jadi nanti ada fitur customnya di sini. Ini ada custom attribute yang mungkin teman-teman akan lewatin proses hardeningnya gitu. Jadi memang itu environment yang kalau nggak ada config itu misalkan apa namanya aplikasi saya nggak jalan itu juga bisa. Jadi teman-teman juga bisa melakukan custom gitu ya. Nah, terus kemudian juga kita pasif gitu ya. Jadi kalau pasif itu adalah satu proses yang memang itu kita harden, terus kemudian konfigurasi itu tidak disupport oleh perangkat itu. Misalkan contoh ada konfigurasi ABCD. Nah, memang itu dianjurkan sama security hardening, tapi di device tersebut itu tidak support. Nah, maka kita kasih label namanya pasif gitu ya. Nah, kalau pas itu artinya adalah teman-teman sudah melakukan konfigurasi ataupun yang failed itu saya sudah remediation ke yang pas gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan hidden itu adalah sesuatu yang tidak terlihat ya. Jadi ada beberapa yang memang ya nanti sifatnya artificial intelligence ya nanti akan melihat apa namanya prediktif analisis ya bahwa ini sebenarnya harus di harden ya cuman apa namanya indikatornya masih prediktif gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini ada satu proses pass ya. Jadi ini kalau kita lihat ada DNS. Nah ini adalah ensure DNS is configure manual. Jadi ini di enable jadi karena sudah pas jadi kita enable gitu ya. Nah
ini kita security profile, kita coba masuk ke VPN kayaknya nih, SSL VPN. Nah, ini ada implement, ada partial implement, ada not implement. Jadi ini sudah diimplementasikan atau kita parsialkan atau kita not implement gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kita cocok nih fail ya, yang gagal nih, yang pas saya ini dulu. Ya, mungkin di sini ada network setting. Nah, ini yang sering kejadian sama teman-teman sekali. Jadi misalkan saya dulu pernah ada satu kasus ya di salah satu apa namanya financial industry itu apa namanya port one-nya itu masih di enable gitu ya. Jadi kan kalau kita misalkan punya apa namanya nggak punya alat security harden kan kita nggak tahu ya secara real time ini prosesnya masih di disable atau masih enable gitu ya. Orang itu akan risk ya karena itu one interface gitu ya. Orang bisa melakukan service HTTPS, HTTP, ping, SSH ataupun SNMP gitu ya. Nah, ini kita harus disable ya teman-teman ya. Jadi cara remediasinya gimana sih gitu ya. Jadi remediasinya cuman kita enable doang gitu ya. Nah, di sini kita harus kasih tahu di enable-nya port berapa gitu ya. Misalkan di sini port 1 atau port 2 gitu ya. Jadi kita juga perlu put ya, ini yang mau di enable yang berapa gitu ya. Nah, kita show. Nah, jadi ini show ini artinya adalah kita pengen ngeliat script konfigurasinya tuh seperti apa sih yang dijalankan sama si apa namanya Sekhard. Kalau misalkan memang kita tidak yakin atau misalkan kita mau manual sendiri untuk melakukan config itu juga kita possible kita lakukan gitu ya. Nah, ini harusnya kita bisa run ya karena ini balik lagi nih ini adalah dummy. Saya tidak tahu juga port 1 itu tersedia atau tidak gitu. Nah, ini karena apa namanya? Sebentar. Kita saya coba cek. Oke. Nah, ini nggak bisa ya karena mungkin port satunya tidak tersedia gitu ya. Nah, saya coba yang paling gampang mungkin di sisi harden yang switch coba ya. Kalau switch itu biasa saya install di VM itu tersedia portnya. Saya masuk lagi ke resource, kemudian ke resource. Cisco iOS switch, oke. Oh, ini tapi lagi offline ya. Connectionnya lagi offline. Cisco iOS, SQL Management, Windows, mungkin ke Cisco iOS ya, routers. Nah, ini lagi online. Kita proses harden. Kita coba lihat yang fail. Yang mana yang kita bisa mainkan. Nah, ini banyak. Saya ambil contoh. Nah, ini contoh yang paling gampang. Ya. Jadi kan kalau kita di Cisco itu kan selalu password kita kan plain text ya, teman-teman ya. Nah, ini menurut Harden ini harus di encryption. Nah, itu ada config-nya namanya enable service password encryption. Nah, ini kita tinggal di enable aja. Ya. Kemudian kita show. Nah, ini ya kita tinggal enable, masuk ke configuration terminal, service password encryption gitu. Nah, jadi itu yang saya show itu adalah nanti yang akan diput sama Sekhard ke dalam si switches-nya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa. Pak, kalau misalkan contoh kita sudah enable nih, terus ternyata ada beberapa service mungkin aplikasi yang tidak jalan, ya udah kita tinggal rollback gitu. Jadi sesimpel itu yang kita bisa lakukan gitu di Sekhard.
kalau yang tadi disampaikan Soleh. Nah, ini udah ya. Jadi terminal lanes ya, terus kemudian kita enable configure terminal, service password encryption, kita N. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi ya. Karena dia sudah masuk ke dalam proses pass ya tadi ya. Kita sudah masuk ke proses pass. Tadi ada di sebelah mana ya? Management plan, application login, password encryption, set the banner. Nah ini ya teman-teman ya. Karena kan tadi saya sudah, karena ini sangat kritikal ya, makanya tadi tanya tuh, terus kategorinya gimana? Nah itu kita udah based on kategori ya. Jadi ada kategori critical, kemudian ada high, kemudian ada medium, ada yang low. Itu kita nanti akan definisikan. Sehingga teman-teman akan lebih fokus terhadap hardening yang mana yang mau kita jalankan seperti itu. Nah, ini berhubung kita sudah harden gitu ya. Terus teman-teman kemudian, Pak, nanti kalau misalkan saya enable, terus kemudian ada 1 jam mungkin setelah itu ada impact nih terhadap aplikasi saya, ya udah teman-teman tinggal di disable lagi aja gitu kan ya. Nah di cara disable-nya kita bisa lihat show-nya apa namanya, nah ini configure terminal no service password encryption gitu. Nah itulah yang tadi kita maksud kita support untuk 180 produk. Nah tujuannya adalah untuk supaya kita bisa tahu language untuk kita push configuration itu seperti apa gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau misalkan kita tidak punya library-nya, ya kita tidak tahu nih kalau misalkan kita scan, kemudian kita tahu nih ada harden, terus kemudian untuk push configuration-nya kita belum mature gitu untuk language sintaknya seperti itu. Jadi kalau yang kita support itu enak banget, itu tinggal automatically ya udah automatically harden gitu ya. Nah, ini karena berhubung saya disable lagi ya, ini saya tinggal run aja gitu ya. Misalkan nanti ada service yang misalkan tadi ya, di Windows Server ada beberapa service yang kita matiin. Oh, tiba-tiba itu dipakai untuk aplikasi misalkan finance atau misalkan HR atau misalkan yang lainnya gitu ya. Nah, itu kita bisa tinggal disable aja lagi gitu. Nah, nanti kalau di disable ya dia akan masuk ke failed lagi gitu. Oke, Okay, we saya can take lanjut. questions now. Ya, ada pertanyaan Mega di chat. Yeah, Ronaldo, let's take Ya, questions. ya. Oke. Mas Dana. Ya, sorry ya untuk mikrofonnya Mbak Mega masih ada trouble. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, oke, saya coba masuk ke kolom chat aja sendiri. Ya, silakan. Ya, langsung aja Rey ke kolom chat sendiri aja. Ya, ya. Bagaimana penerapan firewall dan IDS ataupun IPS mendukung SecHard gitu ya? Ya, jadi balik lagi yang seperti tadi saya bilang. Jadi kalau kita misalkan firewall tadi kan udah kita lihat ya firewall apa saja yang kita support gitu ya. Terus kemudian IDS, IPS juga kita nanti akan coba lihat family-nya apa, produknya apa, kita nanti bisa tinggal integrasikan. Terus kemudian apa langkah-langkah hardening untuk aplikasi berbasis web gitu ya. Jadi nanti itu based on dari protokol, balik lagi protokol gitu ya. Web itu kan tadi based on dari HTTP ataupun dari HTTPS gitu ya. Jadi itu soft juga support. Komponen apa saja yang perlu di harden? Aplikasi, server, aplikasi, jaringan dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang komponen apa saja yang perlu di hardening, jawabannya adalah semuanya sih gitu. Jadi kita perlu namanya hardening seperti itu, Pak Nanang. Nah itu nanti mungkin dari tim Trinet juga akan melakukan yang namanya price ya terhadap teman-teman customer yang ingin coba ya setelah event ini. Nah, mungkin saya masuk lagi. Oke, ini saya masuk.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi selain dari kita security hardening, ya juga kita bisa cek dari sisi postur ininya mereka, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada audit configuration. Ya. Jadi kalau contoh misalkan di sini ya, ada MAC flooding ya. Nah, ini kita pengen, oh ini konfigurasi ini nih perlu dipertahankan nih. Misalkan contoh, teman-teman tahu ya di Cisco itu kan ada konfigurasi namanya MAC flooding atau misalkan ada konfigurasi namanya ARP. Nah, teman-teman itu bisa langsung konfigurasi dari sini gitu. Jadi sehingga kita juga bisa tahu nih perimeter security apa saja yang perlu kita tambahkan. Misalkan kayak LLDP attack, STP manipulation, ARP spoofing yang sering banget terjadi gitu ya. Jadi ARP inspection ini kita mau aktifin di VLAN berapa aja dan sebagainya, itu juga possible kita bisa lakukan di sini gitu. Jadi mulai dari harden kita jagain, terus kemudian configuration security-nya juga kita jagain gitu. Nah, kemudian juga di sini kita bisa cek ya. Nah, ini ada vulnerability risk juga. Nah, ini kita bisa cek ya. Tadi lagi loading. Ini site hard. Ini ada CVE ya. Ini operating system. Kalau kita mau detail seperti apa dan sebagainya, not eksploitasi dan sebagainya. Nah, ini kita juga bisa dapetin untuk vulnerability risk-nya gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat dari sisi risk score ya atau risk dashboard. Kita bisa lihat. Nah, ini forbidden ya. Ini aset risk yang kita punya, berapa persen yang critical, berapa persen yang high, berapa persen yang medium dan sebagainya. Nah, ini juga kita bisa cek ya. Termasuk juga kalau kita cek misalkan masuk ke harden. Nah, Pak, itu gimana sih reportnya gitu kan ya? Nah, ini reportnya ya teman-teman ya. Jadi ada yang tadi saya bilang, ada yang downloadnya itu based on dari summary, ada downloadnya juga based on dari audit report gitu ya, yang detail. Kalau yang saya detail, nah misalkan ini ya, kita suruh enable untuk command and control untuk function, kemudian rasionalnya seperti apa, kemudian auditnya bagaimana, kemudian remediasinya suruh melakukan apa, impactnya kalau misalkan kita tidak lakukan itu seperti apa. Nah, ini juga teman-teman bisa cek secara referensi dari website produk tersebut gitu. Memang itu kita harus jalankan seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sama persis yang tadi secara real time kita jalankan. Ini cuman bedanya kita bisa lihat atau generate reportnya gitu ya. Ini kalau yang summary, saya coba liatin yang summary. Oh, ini masih detail. Pak, saya pengen ngeliat dong gitu ya, contoh-contoh reportnya seperti apa. Nah, teman-teman tuh sebenarnya bisa masuk ya ke ke websitenya Sekhard Adlisan. Nanti saya coba kasih wikinya. Nah, ini saya kasih ke chat box. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak. Kasih linknya dulu ya. Oh, saya nggak bisa kirim. Sorry, saya nggak bisa kirim chat. Kenapa ya? Oke. Gak apa, nanti saya coba kirimin aja. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Almi.
bagaimana cara kerja Secart Apps bisa masuk menghardening seluruh komponen yang ada agentless, apakah via SNMP atau ada yang lain Pak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang agentless gitu ya, itu kita based on protokol. Kalau misalkan kita protokolnya untuk communication untuk masuk ke dalam situ menggunakan SSH, atau misalkan kayak Windows itu pakai WNRM. Kalau misalkan kayak apa namanya, kita based on API karena memang kita harus tahu jenis produk platformnya. Terus kemudian juga kita bisa menggunakan namanya SQL apa namanya database untuk kita bisa lakukan hardening gitu. Dan apa requirement-nya agar komponen bisa di hardening menggunakan Secart. Nah, itu balik lagi nanti adalah compatibility integration yang kita punya gitu ya. Nah, berhubung saya nggak bisa masuk ke grup chat, saya juga nggak tahu. Nah, saya coba mau liatin. Jadi teman-teman bisa nanti, saya kasih linknya. Setelah event ini nanti tolong Mas Danang kasih linknya. Nah, kalau mau lihat misalkan sampel report hardening, ini teman-teman bisa masuk ya ke apa namanya Secart Partner Portal. Di sini sudah sangat banyak sekali contoh-contoh kasus untuk kita bisa lihat ya apa namanya report auditnya gitu ya. Misalkan contoh di sini teman-teman mungkin terbiasa menggunakan Windows gitu ya. Ini kita mau ambil yang summary atau kita mau yang ambil dari sisi apa namanya detail. Contoh kasus misalkan di sini saya coba ambil dari sisi summary-nya gitu ya untuk yang Windows 10 ya. Nah, ini mungkin teman-teman lihat, ini report yang nanti akan seperti ini summary-nya. Ya, akan seperti ini. Ya, jadi namanya summary kita nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak in detail. Ya, paling kita kasih tahu misalkan apa namanya ensure maksimum untuk password berapa gitu ya, kemudian dan sebagainya. Nah, jadi ini nggak terlalu in detail ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa namanya dari sisi detail hardening itu nanti akan kita lihat proses live-nya yang seperti tadi didemokan gitu ya. Nah, setahu saya di sini nanti akan ada. Nah, ini ya. Jadi ada description-nya, kemudian detailnya, rasionalnya, kemudian auditnya, terus kemudian remediasinya, impact-nya ya, terus kemudian default value-nya, kemudian referensinya, teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, ini profile availability-nya ini level berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya masuk lagi di dashboard-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini selebihnya sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini adalah satu proses yang memang cukup banyak. Jadi ini single dashboard ya teman-teman ya. Jadi tadi misalkan kayak syslog management, terus misalkan kayak ada privilege access management, kemudian teman-teman kalau misalkan melakukan yang namanya nggak punya active directory, kita pengen ada proses apa namanya authentication gitu ya, kita juga sudah punya Takax dan sebagainya. Nah, jadi itu sangat sangat membantu sekali. Nah, ini saya tidak diizinkan untuk akses seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Mungkin saya coba liatin sekali lagi tadi. Kalau kita lihat, saya add resource saja. Nah, jadi ini tipenya apa aja yang bisa di hardening. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat ya. Jadi access point ya, kemudian Active Directory, antivirus, application server, klien, cloud ya, tadi mungkin ada pertanyaan cloud, misalkan dia bikin bucket baru dan sebagainya gitu, karena kita pengen harden juga. IP kamera, kemudian firewall, office application, router, server, storage, switches gitu ya, virtualization gitu ya, WAN acceleration, web application firewall, web browser, web server, website, wireless controller. Ini semua adalah tipe yang kita bisa melakukan hardening gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya apa saja yang kita bisa harden, ya ini yang kita bisa jawab gitu ya. Nah, balik lagi nanti compatibility terkait vendor yang nanti akan disupport. Misalkan contoh di sini kita saya pakai web application, mana yang paling ini ya. Misalkan contoh kita pakai yang application server ya. Nah, ini misalkan application server pakai IBM atau misalkan Oracle kayak gitu. Nah, misalkan contoh kita pakai Oracle, nanti familinya kita bisa lihat nih ada web
logic, untuk 12C atau 14C kayak gitu. Atau misalkan kayak kita mau harden antivirus. Nah, ini saat ini yang disupport berarti Trellix doang. Nah, ini endpoint security family-nya. Nah, atau misalkan kita lihat cloud ya. Coba kita lihat cloud. Nah, ini ada Amazon, ada Cisco, kemudian ada Microsoft. Terus kalau kita mau lihat dari sisi database juga cukup banyak. Ya, ini ada MongoDB, ada Oracle, ada Postgre, ada Redis, kemudian SQL Server gitu. Jadi pada intinya adalah hari ini sesimpel kita tinggal nambahin add resource gitu ya. Terus masuk ke dalam resource. Nanti ketika begitu masuk ke dalam resource, kita tinggal klik misalkan kayak gitu ya. Tinggal kita klik, terus kemudian kita security zone, kita klik hardening, nanti kita kelihatan di situ yang mana yang mau kita harden. Udah sesimpel itu cara kerjanya SecHard. Nah, nanti nanti ada OVA atau misalkan kayak bentuk VM yang kita ekstrak di tempat Bapak gitu. Gitu. Sesuai dengan arsitektur yang mungkin tadi saya sudah sampaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau di SNNP, nah ini ada satu perimeter lagi ya. Jadi kalau misalnya SNNP itu di SecHard itu kita bisa lihat performance ataupun kita bisa yang tadi ya kita bisa lakukan ya apa namanya monitoring, asset management dan sebagainya. Itu juga kita possible untuk melakukan itu. Tapi kalau untuk melakukan yang namanya harden itu kita biasanya untuk akses ke dalam situ kita butuh protokol SSH gitu ya atau misalkan kita menggunakan protokol WinRM kalau Windows gitu ya ataupun misalkan menggunakan API atau SQL untuk apa namanya database gitu. Ya, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi saya kembalikan kepada moderator Mega atau Mas Danang. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Renaldi atas demonya yang sangat informatif. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah bertanya dan juga kepada Mr. Bridges dan Mas Renaldi atas jawabannya. Sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi feedback form yang akan tim kami kirimkan di kolom chat atau bisa scan QR yang nanti akan ditampilkan di layar. Karena jika yang sudah mengisi feedback form, datanya akan kami masukkan ke dalam Lucky Draw. Jadi mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk pengisian feedback formnya. Kayaknya pas ya Mac ya, 11.30 ya. Betul, Mas, habis ini Oke. habis Lucky Draw ke sesi terakhir penutupan. Oke. Mohon dapat diisi ya Bapak Ibu feedback formnya karena baru 5 orang nih yang isi. Karena nanti ada hadiah menarik pada saat Lucky Draw-nya.
Ya, diingatkan kembali ya Bapak Ibu, jika yang belum mengisi, tolong dibantu isi untuk feedback formnya, karena kami akan segera mulai untuk lucky draw-nya. Oke, untuk pengisian feedback formnya udah kita tutup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang nih sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu lucky draw. Nanti kami akan memilih 3 peserta beruntung yang sudah mengisi feedback formnya dengan data lengkap. Silakan Pak Danang mohon dibantu untuk share screen lucky draw-nya. Oke, untuk lucky draw pertama kita mulai di spin ya Pak Danang. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, siapakah yang akan beruntung? Oke, selamat kepada Bapak Widi Anugrah. Minta tolong untuk open mic, apakah masih ada di room? Pak Widi? Hadir, Mbak. Oke, selamat Pak Widi. Nanti dari tim kami akan menghubungi Bapak untuk pengiriman hadiahnya ya Pak. Mbak, terima kasih, Trinet. Sama-sama. Oke, untuk pemenang kedua, kita mulai spin lagi ya Pak Danang. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk second winner kepada Bapak Budi Hertanto. Bapak Budi minta tolong untuk open mic, Pak. Terima Halo, kasih. Pak Budi. Oke, selamat ya, Pak. Nanti dari tim akan menghubungi Pak Budi untuk pengiriman hadiahnya. Oke, untuk the last winner, kita mulai lagi, Pak Danang. 3, 2, 1. Oke, selamat kepada Pak Nanang Harijanto. Boleh minta tolong open mic. Oke, selamat Pak Nanang. Nanti dari tim kami akan menghubungi Bapak untuk hadiahnya ya Pak. Oke, terima kasih Pak Danang. Dan selamat kepada para pemenang. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak-Bapak sekalian untuk pengiriman hadiahnya. Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Mohon untuk para peserta dapat open cam untuk kita dapat foto bersama. Oke. Yang belum minta tolong di open cam ya. Masih banyak yang belum open cam soalnya. Pak Ben masih ada nggak tuh? Pak Ben sepertinya udah live, Pak Chandra. Kalau Ya, Ben nggak apa-apa. disconnect ya, Pak. Udah. Masih ada yang belum ya? Semuanya minta tolong ya Bapak Ibu. Di on cam untuk kita foto bersama. Ini ada layarnya kan Semua ada 2 kali nih, mesti gede kan, nggak bisa sekali. Pak. Yo di on cam semuanya.
Kayak gini padahal. Bentar ya. Di situ boleh nggak? Oke, kita hitung ya untuk di foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sebentar. Bentar, badan. Oke. Ada ya? Oke, untuk slide selanjutnya 3, 2, 1. Ya. Dari situ bisa nggak badan? Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di event Trinet Terima berikutnya. kasih Sukses untuk Pak selalu Chandra semua. dan Mas Thank Renaldi. you. Selamat siang dan selamat melanjutkan. Thanks for the event. Tiga. Yuk. Si Ben udah live ya. Wait.